Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mama dan A. Tanya dong. Salah. Di acara naon? Kembali lagi di acara receh. Rada ceria. Oke, langsung aja kita tampilkan ya. Tampilin saja. Di sini ada orang yang cekap pun apa ya, Mal? Iya, yaitu Redla. Tepuk tangan. Yo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tahu kenapa saya kesini pakai helm? Tadi itu saya lagi senderan di kursi, lalu ada tai hayam ke kepala saya. Wah, ternyata saya tanyakan kepada orang-orang sepuh dahulu, kalau tai ayam sudah menginjak ke kepala itu tandanya akan ada kesialan, entah itu di hari esok atau di hari berapa hari kemudian. Pas saya coba hilangkan tai ayam dari kepala, plop, untung kepala saya nggak jatuh. Coba kalau jatuh, mungkin saya pas kesini saya tanya, pet. Tapi it's okay. Saya coba untuk buka helm dulu. Tahu nggak sih apa sih yang ramai dari sekarang? Main slot, main trading, judi. Karena Indonesia itu ekonominya lagi turun dan orang-orang kebingungan entah itu duitnya mau dikemanakan. Mainlah slot. Wah, dari orang-orang bangga. Terima kasih ya slot. Saya dari slot dapat motor Beat, tapi Brio saya hilang. Iya. Fortuner saya hilang. Iya. Pajero saya hilang. Iya. Emangnya slot dan trading itu memiskinkan negara. Kenapa orang-orang yang seperti siapakah itu seorang influencer bermain trading itu kaya? Itu karena dia memiliki akun afiliasi yang mana ketika kita depo dia itu akan masuk duitnya ke akun afiliasi yang punyanya. Berapa ketika kita depo 200.000 itu yang dapat akun afiliasi itu minimal 80.000 atau berapa nggak tahu saya. Dan itu di situ kenapa orang-orang tertarik dengan sebuah trading main slot. Dan akhirnya orang-orang yang yang bermain slot, bermain trading, akhirnya dia kebingungan ketika dia loss, menjual sertifikat tanah, menjual STNK, akhirnya dia bunuh diri. Saya juga sempat ingin bunuh diri, saya juga bermain dan saya ingin bunuh diri sekali. Ketika saya pernah loncat di tower ketinggian 50 meter, ketika saya loncat, untung saya pakai bumerang, jadi balik lagi. Ya seperti itu. Ketika itu, abis itu, gue jalan-jalan lah, naik motor berpergian ke daerah Garut Kota. Ya di Garut Kota saya ketika di tengah jalan menemukan seekor tikus. Lu tahu kan sekarang tikus-tikus pada besar tuh, pada segede kaki, segede tangan. Ada yang tahu kenapa tikus-tikus sekarang itu pada besar? Itu karena kebanyakan makan duit rakyat. Itu karena kebanyakan. Dan itu hukuman yang paling tepat tikus-tikus yang besar itu adalah hukum mati, supaya orang-orang yang memakan duit rakyatnya banyak tidak ada lagi di Indonesia. Mungkin dunia ini punya tempat untuk orang-orang seperti itu, tapi dengan Indonesia tidak. Oke. Nah, setelah saya jalan-jalan ke Garut menuju tikus, lalu jalan saya berpergian naik motor ngeng. Setelah di jalan saya bertemu dengan polisi. Polisi bilang, menyetopkan saya. Stop, mau kemana? Mau pergi pak, mau jalan-jalan dulu, mau beli. Alasan saya itu mau nganterin undangan. Mana surat-suratnya? Nggak bawa pak. Terus SIM? Nggak bawa pak. Tinggalan di rumah, saya gitu bilang. Ketinggalan di rumah surat-suratnya pak. Oke, pulang dulu, bawa surat-suratnya. Siapa? Set gue balik naik angkot, ya kan, ke rumah. Saya ke rumah ngambillah Quran. Datang ke polisi. Langsung singkat cerita datang ke polisi. Pak, ini saya kasih Al-Qur'annya. Mau surat apa pak? Polisi kan bengong. Surat Al-Baqarah, silakan baca. Saya membaca, ya kan. Alif Lam Mim. Polisi ketika bingung. Akhirnya saya diloloskan dari tilangan tersebut.
Akhirnya set maju kemudian tibalah di Sukawening. Sukawening itu yang mana dia terkena bencana banjir. Dan di situ itu ketika banjir bandang, banyak air, itu ada seekor buaya yang yang sangat mengerikan sekali. Dari situ saya tahu suara buaya bagaimana. Aku cinta kamu dan aku akan tanggung jawab sepenuhnya. Habis seperti itu, saya langsung pergi lagi. Ceritanya saya pergi dulu ke Indomaret, lalu saya membeli rokok Garpit yang harganya itu 20.000 lah, sekitar 20.000. Terus saya kasih uang 10.000 set ke kasirnya. Kok kasir dia marah-marah? Kenapa? Disitulah saya berpikir, ternyata tidak ada yang bisa menerima kekurangan saya. Terus saya jalan-jalan, kemudian saya tibalah di toko buku yang mana penjaganya kasir itu seorang cewek. Saya cobalah kepalanya didagor sama batu bata yang enggak terlalu besar, dagor bek, dia marah. Disitulah saya berpikir, emang cewek selalu marah dan juga selalu salah. Begitu. Saya cuman melempar batu bata bak kepada kepalanya, dia marah. Situlah cewek. Darah tinggi mungkin kali ya. Padahal kan obat darah tinggi itu obat darah tinggi itu gampang sekali. Tinggal soek genten bahasa Indonesia nih. Robek. Tinggal robekin di jempol kaki, robekin, udah itu tongengin. Udah beres kan, darahnya turun ke bawah. Ya, mungkin segitu dari saya. Receh. Indonesia kaya akan alam. Wassalam. Ya, terima kasih Pak. Bekang. Yo, terima kasih kepada Redla yang kelihatan bahagia, padahal bahagia banget. Ya. Kita kembali lagi nanti di receh selanjutnya. Jangan sampai kelewatan. Ya. Mama dan A, tanya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.